Kalau orang hidupnya menghidupkan malam Ramadan dengan Al-Quran, maka kemungkinan besar dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi hari ini adalah judulnya bahasa Inggris tadi, Chasing Lailatul Qadar. Bagaimana mendapatkan malam Lailatul Qadar? Pertanyaan pertama, poin pertama, apa itu Lailatul Qadar? Semua tahu surahnya yang disunahkan dibaca ketika sholat tarawih. Baca nggak? Ada yang nggak tarawih semalam? Cowok? Enggak, yang cewek ntar dulu. Gue nanya yang cowok. Yang cowok, ada yang bolong tarawih ya? Assalamualaikum. Takut jawab dia. Dia lagi puasa. Ya gue bohong, gue pahala puasa rusak, kata dia. Nabi Muhammad SAW itu sholat tarawih bukan cuma di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW setiap malam di luar Ramadan juga menghidupkan malam-malam tersebut dengan sholat. Nafsu-kama tarawih, sama seperti sholat tarawih. Jadi kalau misalnya nggak sempat nih, misalnya kecapean, pulang bukber, kekenyangan, sampai rumah ngantuk, terus bablas tidur, pesan saya, jangan tinggalkan sholat tarawih meskipun ini pahit-pahit ini bahasa kasarnya ya, meskipun 2 rakaat. Saking pentingnya menghidupkan malam Lailatul Qadar. Oke, apa Lailatul Qadar? Dalam ayat dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatil, sesungguhnya kami turunkan kepada mereka siapa? Lailatul Qadar. Orang apa Lailatul Qadar? Nah, ini pertanyaan nih. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Dan tahu nggak kalian itu Lailatul Qadar apa? Semua orang tahu jawabannya. Dalam Quran dijelaskan Lailatul Qadri khairum min, kalau 1000 bulan berarti berapa tahun? 3. 1000 bulan berarti 83. Apa yang dikejar di sini? Pahala, ibadah atau apa? Apa yang dikejar? Kalau semua orang ngejar ini, yang dikejar pahala, mohon maaf, nggak di situ tempatnya. Bukan di situ mencari pahala, tapi di situ menunggu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lailatul Qadar adalah sebuah momen penting yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba, atau bahasa kita sekarang reward. Kan Rasulullah SAW mengatakan kullu ummati dakhalal jannah illa ma aba. Setiap umatku itu masuk surga kecuali bagi enggak mau. Yang tidak mau adalah mereka yang tidak mau mengikuti perintahnya Allah Ta'ala. Puasa, al-imsak, menahan dari segala yang membatalkan puasa, yaitu apa? Makan, minum dari subuh hingga maghrib. Ada puasa. Puasa syariat itu ada waktunya, dari maghrib sampai dari subuh sampai maghrib. Puasa syariat menahan daripada hurimat, apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yaitu makan, minum, dan berhubungan suami istri di siang hari, membatalkan ini. Akan tetapi puasa syariat ini banyak yang terjebak di dalamnya. Dikatakan oleh baginda Muhammad SAW, kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi ilal ju'al atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dalam puasa cuma dapat lapar sama aus. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan fawailul lil musallin, sungguh rugi orang-orang yang sholat. Loh, kok orang sholat rugi? Alladzina hum an sholatihim. Kemudian apa? Dia tidak menjaga hawa nafsu. Dia tidak menjaga hawa nafsu, terutama mohon maaf ladies, gosip.
As-sukutun salama, kata Rasulullah. Nah, momen Ramadan ini yang paling banyak jebol adalah apa? Yang merusak pahala puasa kita. Bukan batal ya. Ini nggak batal ya. Bukan batalin puasa, tapi merusak pahala puasa. Yaitu apa? Orang yang tidak sabar alias pemarah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah karena engkau akan masuk surganya Allah Ta'ala. Kemudian apa lagi? Mentakhirkan sholat. Nah, dia tidak mentakhirkan sholat. Kemudian apa? Dia nggak gibah. Kalau kita sudah fokus kepada yang namanya puasanya, kalau kita sudah yang namanya tergolong orang yang shaimun, orang yang berpuasa terus menerus, datangnya Ramadan dengan tangis, di pertengahan Ramadan juga dengan tangis, 10 pertama nangis, 10 kedua nangis, 10 ketiga nangis. Lailatul Qadar adalah reward kepada siapa? Kepada mereka jiwa-jiwa yang tenang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'a ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah, yang meridhoi apa-apa yang diridhoi. Mudah-mudahan Allah ridho sama kita semua untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar insyaallah. Apa kata Allah Ta'ala? Makanya kalau mau dapetin radiyatan, ridhonya Allah Ta'ala, fadkhuli fi ibadi, ngumpul sama orang-orang beribadah kepadaku. Lalu apa? Fadkhuli jannati. Setelah ngumpul sama orang beribadah kepada Allah Ta'ala, mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, kemudian apa? Ngumpul di surganya Allah Ta'ala. Mohon maaf, surga gak seberapa. Udah pernah kita bahas kan? Bahwa surga itu ada artinya nggak? Surga itu akan sangat berarti apabila apa? Dalam surga ada apa? Jawab aja, nggak apa? Bidadari. Aduh. Bener Pak ya, sahur Pak ya. Kenapa langsung bidadari? Surga itu indah kalau ada apa? Akan terasa indah kalau ada apa? Ini perdebatan antara guru-guru Bikers dakwah. Saya kemarin debat sama mereka. Bukan debat sih, diskusi. Saya bilang, apa artinya surga tanpa Rasulullah? Dia bilang apa? Salah wa, kata dia. Lu salah, kata dia. Kenapa? Apa arti surga tanpa Rasulullah? Itu masih kalah salah satu hal. Apa arti surga kalau kita tidak bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Zat yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita, baik dalam kita sakit ataupun senang. Zat yang selalu memudahkan jalan hidup kita. Zat yang selalu mengajarkan dan memberikan kita pengetahuan akan kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang berpuasa. Apa puasanya? Puasa yaitu menahan hawa nafsu yang setiap saat ini Ramadan cuma momen doang, ngecas. Hakikatnya puasa yang sebenarnya adalah setelah Ramadan. Ramadan, syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan turunnya, ada bulannya turun Al-Quran. Dan di bulan tersebut ada, kalau misalnya bahasa zaman dulu, mungkin ayahanda-ayahanda kita masih hafal zaman dulu, dingdong yang jackpot. Nah, ya jackpot ini bulannya jackpot. Yang kita nggak tahu, disuruh sama Rasulullah SAW nyari di 10 hari terakhir. Tapi para ulama mengatakan, Al-Habib Salim Asy-Syatiri Allahyarham, beliau mengatakan Lailatul Qadar bisa saja terjadi di awal bulan. Liman kepada siapa? Mereka yang dari awal sudah merindukan bulan Ramadan dan bersungguh-sungguh ketika menjalankan ibadah di bulan Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lebaran selesai itu. Itu lebaran saya. Bacanya gimana? Ya semampunya.
Ketika Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum tattaqun. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting apa? Yang penting kita menghidupkan hari-hari dengan Al-Quran. Malam hari udah selesai nih 5 juznya. Malam hari buka arti apa yang dibaca, terapi Quran. Sudah pernah kita ajarin kan? Ketika kalian selalu meyakinkan atau menyangkurkan hati kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam di siang hari atau malam hari, fa insyaallah Allah yarzuqkum Lailatul Qadar. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kalian semua malam Lailatul Qadar. Yang di dalamnya reward apa? Bonus derajat, bonus nilai, poin indallah, di sisinya Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum musyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum, untuk menjadikan kalian orang bertakwa. Nah, Sel, tolong tulis. Takwa kalau disaring itu ada 3 poin. Poin yang pertama adalah syukur. Bersyukur. Poin kenapa bersyukur? Orang-orang yang bertakwa selalu baik dalam kepahitan ataupun kemanisan dalam hidup dia selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Perspektif dia dalam pandangannya kepada Allah Ta'ala itu berbeda. Segala sesuatu kepahitan bisa dikatakan ujian, tapi yang namanya afiyah, yaitu apa? Selamat dari protes kepada Allah Ta'ala. Apa yang Allah berikan, terima, syukuri, rawat, jaga, maka Allah akan kirimkan yang baru, baik sehat ataupun rizki. Lalu kemudian apa? Poin yang kedua, ketika dia merasa bersyukur dan afiyah, tidak protes kepada Allah Ta'ala, selamat atas protesnya kepada Allah Ta'ala, maka apa? Maka orang tersebut akan selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala, berterima kasih kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan cara apa? Baik di luar yang ibadah secara ibadah yang terlihat ataupun tidak terlihat, yaitu berbagi sebagai tanda syukur. Yang poin kedua adalah dia berbagi atau bersedekah. Kalau dia sudah mampu menerima takdirnya Allah Ta'ala, dia mampu, ya Allah, kalau emang ini maunya Allah, tapi Allah ridha hamba terima ya Allah. Berani gak ngomong gitu? Berani gak? Berani gak? Benar. Kalau misalnya orang yang kalian sayang Allah panggil, terus kalian berpisah dengan dia, terus kalian ngomong, ya Allah, kalau emang Allah ridha hamba kami, Allah pisahkan kami, kalau Allah memang sayang sama dia, ambil gak masalah ya Allah, yang penting Allah ridha sama kami. Berani gak? Kita punya hajat semuanya? Punya? Bagaimana cara mendatangkan hajat tersebut dengan cepat kilat? Nomor 2, sedekah subuh. Sedekah subuh dengan nominal yang istiqomah. Duit mah gampang. Sedekah dengan nominal yang istiqomah. Kalau kesekip, lupa nih, double nggak dikodok ya, benar, double dikodok. Kemarin gua nggak sedekah, astagfirullahaladzim, hari ini double. Nah, setelah dia bersyukur, dia selamat dari protes pada Allah Ta'ala, kemudian apa? Dia berbagi kepada orang, memaklumi orang. Sekarang gue mau nanya, ketika kita sedekah nih di lampu merah, ada pengamen, waktuku kecil, lu jangan tawa, lu puasa lu, tembak dor, terus hati kalian sebenarnya pengen ngeluarin duit, terus pasti sometimes ada nih di kepala tuh, ntar dipakai buat yang ngapa-ngapain lagi, atau ada bosnya lagi, betul gak? Pernah gak kepikiran? Pernah? Dikasih gak uangnya? Kenapa gak dikasih? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat
siapa yang menerima, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat seberapa ringan tangan kita untuk berbagi kepada siapapun itu. Masalah dipakai uangnya mau ngapain, buat apa, segala macam, itu urusan dia sama Allah taala. Mohon maaf lahir batin. Memaafkan ini paling sulit emang hukumnya. Sulit. Tapi yang namanya maafin, kalau kita udah maafin ikhlas. Nah, ikhlas itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hada ikhlas. Kalau kita sudah besarkan Allah Ta'alanya, maka insya Allah bisa memaafkan. Nah, permasalahannya nih, ini pesan ya, pesan. Guys, lu ada musuh gak? Ini cowok-cowok punya musuh gak? Kalau misalnya ada musuh, buru-buru ubah perspektif pola pikir kita. Yang cewek juga, kalau misalnya ada musuh, buru-buru ubah pola pikir kita. Oke, bentuknya apa? Bentuknya mik, ya kan? Kalau saya ubah begini, bentuknya apa? Lingkaran. Artinya apa? Pintar-pintar dalam melihat sebuah permasalahan, sehingga apa? Kita bisa berhusnuzon dan memaafkan orang tersebut. Dan para wanita, saran saya setelah menikah, mohon maaf lahir batin. Kalau suamimu ada salah satu saja, jangan marahnya kayak kiamat. Kenapa? Ini bisa jadi letak murkanya Allah kepada seorang wanita. Kufur terhadap nikmat yang Allah titipkan lewat suami. Memaafkan. Yang laki-laki, kalau ada masalah sama orang, buru-buru istighfar. Mau siapa yang salah, mau kita yang salah kek, mau dia yang salah kek, buru-buru istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa Allah ngasih ini sama hamba? Oke Allah, kalau Allah pengen atas hamba, oke, hamba sabar, hamba kuat, hamba terima, terserah Allah. Yang penting Allah ridho, ambil itu. La ilaha illallah. Nah, ketika takwa ini sudah tertimbunkan dalam diri kita, takwa sudah terpatrikan dalam hati kita, datangnya Ramadan dalam keadaan kita tangisi, kita rindukan. Ini setengah Ramadan sudah lewat. Sekarang berapa Ramadan? 6 malam. Malam apa ini? Tahu-tahuan. Malam Lailatul Qadar. Saya bilang Lailatul Qadar. Malam 17, malam nuzul Quran. Malam diturunkannya Al-Quran. Nah, kalau orang hidupnya menghidupkan malam Ramadan dengan Al-Quran, maka kemungkinan besar dia akan mendapatkan Lailatul Qadar.